Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa setelah libur semester sekitar hampir 1 bulan. Dan kita memasuki tahun ajaran baru. Dan saya diberi amanah untuk mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas kalian. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi pertama yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah mengenai percaya kepada kitab-kitab Allah atau Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik anak-anakku sekalian, di pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini itu di bab pertama ini kita akan belajar tentang apa saja sih kitab-kitab Allah, kenapa kita harus beriman, kenapa kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah, dan apa sih Al-Quran itu, dan kenapa bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar, saya ingin menjelaskan dulu tentang macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, setiap agama itu memiliki kitab sucinya masing-masing. Ada namanya agama Yahudi, atau orang-orang yang menganut Yahudi itu memiliki kitab bernama Taurat. Kemudian ada agama Nasrani atau agama Kristen, itu memiliki kitab namanya Injil. Kemudian ada juga agama Hindu, itu memiliki kitab yang namanya Weda. Kemudian ada agama Buddha, itu namanya Tripitaka. Kemudian Islam sendiri atau agama Islam kita sendiri itu namanya adalah Al-Quran. Jadi itulah macam-macam kitab yang dimiliki oleh agama-agama. Saya ulangi, ada Yahudi bernama Taurat kitab sucinya, ada Nasrani Injil, kemudian Hindu itu punya kitab bernama Weda, kemudian Buddha punya kitab Tripitaka, dan Islam itu punya kitab bernama Al-Quran, seperti itu. Kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup? Ini tadi adalah pertanyaan yang saya berikan. Jadi kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan itu telah diatur di dalam Al-Quran. Jadi bagi umat Islam sendiri bahwa Al-Quran itu adalah salah satu dari pedoman hidup, karena di dalam Al-Quran itu sudah diatur semuanya sedemikian rupa. Seluk-beluk kehidupan kita, gerak-gerik kehidupan kita, seluk-beluk kehidupan kita ini diatur di sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup atau landasan hidup oleh umat Islam. Apa jadinya lah kita ini sebagai umat Islam kalau tidak ada Al-Quran? Tentu tidak bagus kehidupan kita. Ibarat motor baru yang kita beli, kalau tidak ada buku petunjuknya, tentu kita tidak tahu kalau motor ini misalnya suatu hari bermasalah kah, kemudian apanya yang bermasalah kita tidak tahu. Tetapi kalau ada buku petunjuk, kita pasti bisa membaca, bisa mengetahui kalau motor ini bermasalah. Sama juga dengan kehidupan ini. Kalau tidak ada Al-Quran yang mengaturnya, maka tentu kita akan salah dalam mengambil sikap tentang kehidupan kita. Jadi
Di dalam Al-Quran itu sudah diatur mengenai sholat, mengenai zakat, infak, sedekah, kemudian mengenai hubungan kita dengan sesama manusia dan sebagainya. Itu semuanya diatur di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dalil Al-Quran, ada dalilnya kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, itulah Al-Quran yang tidak satupun ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sudah jelas sekali. Jadi Al-Quran itu, salah satu tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian anak-anakku harus pahami bahwa Al-Quran itu memiliki bagian-bagian tersendiri. Jadi Al-Quran itu terdiri dari, yang pertama, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Jadi itulah bagian-bagian dari Al-Quran. Saya ulangi anakku sekalian bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan sampai dengan 9 Zulhijjah. Itu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi kurang lebih hampir 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan sampai dengan 9 Zulhijjah selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kemudian wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan wahyu terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu yang pertama yang diturunkan, wahyu yang pertama diturunkan. Kemudian wahyu yang terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang keempat diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Jibril ini memang bertugas untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Kemudian wahyu ini disampaikan kepada nabi-nabi atau rasul yang ditentukan, dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Oke anak-anakku sekalian, saya pikir untuk pertemuan pertama ini cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagi anakku sekalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya, nanti bisa via WA. Jadi di WA itu di grup, karena saya sudah buat grup itu, silahkan kita bisa tanya jawab di grup itu. Kemudian tugas yang ingin saya berikan adalah buatlah rangkuman 10 nomor tentang materi kita pada hari ini. Kemudian rangkuman itu silakan buat ke dalam format PDF dan dikirimkan ke WA saya 081 2411 29329. Baik anak-anakku sekalian, sekira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.